Senang juga sebenarnya melihat rasa haru Asma merasakan kalau dia bakal ditinggal kakak. Berarti kan istilahnya yaitu ya koneksi hati mereka itu terjalin dengan baik sebenarnya, walaupun di luar kita nampak sering berdebat gitu kan, sering usil-usilan gitu, sering ya itu saat-saat nangis, tatapan yang musuh gitu kan, tapi ternyata jauh di lubuk hati mereka saling menyayangi. Itu Asma ya. Nah tadi ini cuma cerita tentang Gazi. Gimana Pak Gazi? Kalau Gazi itu kondisinya sekarang luar biasa ya. Secara fisik berubah banyak. Secara fisik ya. Dia SMP kelas 1, SMP kelas 2 masih yang tingginya ke pinggir. Enggak lah, di kelas 1 tuh udah habis tuh. Naik kelas 2 tuh udah habis deh. Iya, naik kelas 2 tuh udah montoknya itu udah maksimal di situ ya kan. Di kelas 1 awal tuh ya montok, terus semester 2 tuh udah mulai berkurang, naik kelas 2 tuh udah ramping gitu. Sampai sekarang malah makin tinggi. Kelas 3 makin tinggi. Malah tinggi ke atas dia, nggak samping lagi. Lumayan lihat kaget juga sebenarnya kan, lihat foto-fotonya gitu kan. Sadar nggak sadar ya kita juga sempat kaget waktu dia tahu kok jadi tinggi anak satu nih gitu kan. Pas kita lihat foto-fotonya kemarin, oh iya dia di tahun kedua ponpes ya SMP kan, ternyata dia tinggi itu secara fisik. Kalau secara mental, pribadi yang luar biasa istilahnya. Dimanapun Umi berada, ketika itu adalah tempat tumbuh kembangnya Gazi, itu yang muncul dari orang-orang sekitarnya adalah apresiasi buat Gazi gitu ya. Istilahnya rasa apa ya, rasa berkasih sayangnya Gazi yang mereka bisa nikmati gitu loh ya. Terus itu emang dari SD itu jadi semua itu. Adabnya dia terhadap guru, terhadap orang tua itu yang disampaikan. Terus pas Umi mau terima raport nih tengah semester kemarin, itu dikelilingin para awat lagi. Iya, bukan maksud di sini bukan ahwat, tapi orang-orang yang istilahnya senang gitu dengan kepribadian Gazi. Mereka penasaran dengan rapotnya Gazi. Nggak cuma ahwat ya. Kebetulan aja Umi di tempat ahwat. Kalau mungkin tidak ada batas iman ahwat sama juga. Soalnya kan kayak ya salah satu orang tua murid sempat juga nanya, kawan anaknya kan laki-laki kan, terus nanya, iya Gazi gini. Sebetulnya kalau Umi istilahnya mereka bukan tipe yang menjaga pergaulan dengan baik, mungkin udah nyamperin Umi duluan juga gitu kan, nanya rapotnya Gazi gitu. Jadi ya sebuah rasa syukur yang sangat gitu ya, melihat Gazi yang dengan sigap gitu ya, makin kesini makin sadar bahwa dia itu akan merasa sangat senang sekali kalau bisa membantu lingkungan sekitarnya gitu. Jadi senang dia kalau bisa orang-orang itu bisa ngandelin dia gitu kalau Gazi itu. Dalam artian bukan memanfaatkan atau secara tidak langsung ngerjain dia gitu. Misalnya nyuruh-nyuruh nggak jelas gitu, enggak. Tapi niatnya memang nolong. Sampai ketika dia pulang dari kontes itu dia milih kamar di bawah. Kenapa? Biar kalau Eyang butuh bantuan, bisa sigap nolong Eyang. Kalau Gazi di kamar atas, Gazi nggak tahu kondisi Eyang katanya. Tapi kalau di bawah, dan dia milih ruangan yang memang dekat dengan kamar Eyangnya gitu kan. Istirahatnya di sana, tidurnya di sana. Tipe yang istilahnya ketika tidur pun kalau Uminya butuh bantuan, Umi masih tetap bisa andalkan dia, digoyang aja sedikit. Tolong bantuin ini, Seandainya dia masih bisa on, itu dia bakal tegak tuh nolong. Tapi kecuali misalnya dia tidurnya udah terlalu larut atau apa, itu wajar ya kita sebagai manusia gitu kan. Tapi itu dimintain tolong apapun, insya Allah sigap gitu. Gas, Om butuh bantuan nih, bisa bantu Umi sekian jam. Bisa Mi, Gas minta tolong sini. Jadi kita betul-betul yang merasa dibantu dan merasa kehilangan kalau dia nggak ada tuh. Jadi kalau dia udah pulang mondok, padahal istirahat di rumah tuh cuma berapa hari gitu, itu langsung ngerasa lost gitu. Gazi kangen gitu. Karena ya itu jejak yang dia tinggalkan tuh berkesan gitu.
Kalau cerita bagian itu dari Gazi sih itu sebenarnya emang apa ya, Dari kecil, loncatan eksponensial dia di naluri kasih sayangnya memang gitu kan. Emang anaknya itu benar-benar kuat sekali, apa mesin nanti kasih sayang itu benar-benar kuat sekali, itu sampai terasa oleh orang tua murid yang lain pun terasa gitu, bisa merasakan. Ya, karena cerita dia waktu masih di SD juga ada ya kan. Iya. Cuman kalau yang dirasakan itu emang yang di luar biasa itu emang dari kelas 1 ya, ketika dia berani mengatakan tidak kepada orang lain. Itu hebat banget, itu hebat banget. Iya benar-benar. Aku mau cari apa nih untuk hidup aku. Walaupun itu masih tertatih-tatih gitu dia melakukannya. Udah di TK juga aku mau cari. Itu kan pasangan gitu. Dia benar-benar untuk hidup dia tuh, arah hidup dia tuh kemana gitu. Dia mulai benar-benar berusaha gitu. Walaupun dia tertatih-tatih gitu. Itu kan 3 tahun SMP itu kan proses panjang tapi ngobrol sama Gazi kan, mengarahkan dia tuh sebenarnya mau kemana gitu kan. Sampai kemarin di kelas 3 itu dia udah jauh-jauh ke Bogor untuk observasi, masih gak yakin juga gitu kan. Senang Akhirnya jalan-jalan. observasi lagi di Pekanbaru baru dia oke gitu. Cuman makin di sini dia makin bisa memantapkan, oh aku tuh maunya ini. Nah kalau itu kan emang masih nanti eksistensi ya untuk memantapkan diri di situ gitu. Nah itu yang dirasakan betul Gazi itu ketika kita dampingin, kita ajak bicara terus, kita kasih arahan terus, kita kasih kepercayaan juga. Gazi mau milih yang mana? Dulu kan dia kalau kasih pilihan benar nggak bisa milih deh. Terserah Umi aja lah. Ya, dia suka yang menyerahkan segala Pokoknya, sesuatu sama Umi, dia jalanin aja. Gitu. Jangan sampai kalau Gazi milih, yang lain malah tersinggung gitu. Kayak gitu banget dulu gitu kan. Nah itu udah kita nasihatin juga, kita benar-benar Gazi mau milihnya yang mana? Pokoknya Gazi harus bisa milih gitu. Nah itu kita tekankan terus. Ya akhirnya lama-lama terakhir kemarin Gazi gini mana? Mau ke Australia. Belum tahu sih kalau ke Australianya deh. Cuman kayaknya meneruskan tuh kalau nggak ke bisnis, ke hukum gitu. Udah bisa lah dia menikah, dia nggak bilang lagi sains, dia nggak bilang lagi bahasa. Dia semakin bisa mengkerucutkan dia tuh pengennya apa. Kemarin sempat dia kan pengen bahasa, saya dia ngerasa bahasa Inggris dia bagus. Jadi dengan modal bahasa Inggris dia mau kemana gitu. Cuman ya setelah ngobrol-ngobrol banyak dan dia mulai banyak mencari tahu segala macam, mulai mengerucut gitu keinginannya, dan itu bagi aku memang progres yang sangat luar biasa bagi Gazi gitu. Kemarin udah kita arahkan ke ini sekolah ekonomi yang di Jogja gitu, yang kesenangan bukan Gazi, maknya yang kesenangan. Gaji udah lah gitu. Gak dulu selama SMA di gimana deh. Mengawal ke Jawa, seneng banget. Udah lah nanti SMA di gimana deh. Artinya dia sudah juga berani membilang tidak gitu. Kalau kita sodorin itu langsung diiyakan gitu. Dia bisa langsung ya analisa dulu berarti kan apa kebutuhan dia gitu ya. Bahkan biasanya kalau diganggu itu dia pasrah aja, karena udah berani lawan juga gitu, kan diganggu gitu. Udah berani ngebalas. Udah jangan mulai aku lagi dengan kata-katamu gitu. Udah berani ngebalas gitu kan. Ya udah mantap lah nih gitu. Nah itu yang muncul bagi aku itu yang benar-benar terlihat muncul tuh di eksistensinya Gazi gitu. Dan itu kan nggak kita munculkan dengan cara dipaksa gitu, dengan lebih ke pendampingan, lebih ke banyak diskusi sama dia gitu. Kita arahkan Rasul seperti apa arahnya gitu kan. Nah, kalau diganggu orang bersikap seperti apa, itu kita kasih bekal pada Gazi, dan dia mampu untuk mengelola itu semua, memunculkan pribadi dia yang lebih mapan, yang lebih kuat mentalnya gitu. Dia kerasa banget sama Gazi.